Salam sejahtera untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Nah, saudara yang kekasih, berikutnya kita akan kembali memikirkan bagian kedua subtopik dari berdoa dengan benar, yaitu bagaimana berdoa. Matius masih tetap bacaan kita pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15. Sekarang kita coba memperhatikan ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara, kita perlu memikirkan bagaimana caranya kita berdoa agar doa kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya toh? Nah, untuk ini saya berharap kita tidak terjebak kepada berbagai konsep yang akhirnya justru melahirkan semacam metode doa. Doa itu metodenya begini nih, kalau gini gitu ya. Saya pikir kita harus berhati-hati sekali, saudara. Nah, saya melihat sekarang banyak gejala-gejala yang muncul seperti itu. Oleh karena itu pada waktu saya mau bicara bagaimana berdoa, saya akan mengatakan apa yang Alkitab ajarkan. Bukan pada satu kondisi-kondisi yang kalau dilakukan begini pasti doanya afdol begitu ya. Oh no. Ingat, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Jadi menyangkut sikap hati, bukan menyangkut sikap fisik atau metode-metode tertentu, saudara. Karena itu jangan terlalu menambah-nambahkan atau membuat hal-hal yang Alkitab sebenarnya nggak pernah ajarkan. Hanya karena Anda merasa enjoy, puas dengan cara itu, lalu Anda bilang, ini yang paling hebat. No. Kalau itu puas buat engkau, cocok buat engkau, yang lain jangan salahkan gitu ya. Soal Anda mau lipat tangan, yang lain angkat tangan begitu kan. Itu cuma cara. Tapi itu bukan menjadi bagaimana doa Anda didengar. Kalau angkat tangan pasti lebih didengar, atau lipat tangan pasti didengar begitu ya. Dan seterusnya. Sekali lagi, bukan. Itu soal Anda cocok apa tidak, silahkan. Itu bukan esensi dari bagian-bagian berdoa. Nah, kita mau bicara nanti bagaimana berdoa yang esensinya, ya, sehingga kita betul-betul tidak terjebak pada keributan-keributan yang nggak penting. Atau memang Anda suka dan ingin memperpanjang kesalahan orang Farisi dalam berdoa, sehingga nggak berdoa seakan-akan kalau panjang, seakan-akan kalau modelnya begini sampai dan diterima Tuhan. Oh, hati-hati saudara. Ya, kalau orang Israel atau Musa doa angkat tangan, terus bilang, oh doa yang paling benar angkat tangan begitu ya. Nanti dulu dong, lihat konteksnya ya. Buat apa meaningnya pada waktu itu? Apa maksudnya? Begitu. Nah, Anda bisa lihat baik-baik nanti. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Sehingga kita ketemu hal yang pas. Nah, jadi sekarang kita memikirkan bagaimana berdoa. Pertama, kita mesti berdoa dengan pemahaman. Nah, di sini berdoa dengan pemahaman maksudnya apa? Anda tidak berdoa bla 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 bla, asal sembarang ngomong begitu ya. Tapi sebenarnya saudara tidak mempunyai pemahaman atau konsep yang jelas, tidak mempunyai pengenalan di dalam diri saudara sendiri. Berdoa ya harus dengan pemahaman, yaitu kita paham atau kenal kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah yang suci. Maka kita harus suci, kira-kira begitu ya. Kita berdoa kepada Allah yang tidak terbatas, sementara kita terbatas. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Jadi jangan kita ngajarin Allah yang Maha Tahu, wong Dia tahu kita enggak kok. Kenapa kita jadi sok tahu ngajarin Allah yang Maha Tahu? Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali doa kita mau ngajarin Tuhan untuk apa yang Tuhan mesti kerjakan buat kita. Seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Dia kerjakan buat kita. Padahal Dia mengatakan sebelum kau minta aku udah tahu kok. Nah, ini memang jadi perdebatan yang agak unik begitu ya. Nah, kalau gitu ngapain kita berdoa? Saya harus katakan, berdoa karena Tuhan perintahkan. Buat apa kita berdoa? Tuhan perintahkan. Nah, kalau Tuhan perintahkan kita berdoa, toh Dia sudah tahu apa yang kita mau omongin, betul. Tetapi dengan demikian kau mengerti akan Allahmu. Dengan demikian kau makin mengenal Allahmu. Bukan supaya Allah makin kenal kau. Tidak. Dengan kau berdoa, Allah sudah tahu apa yang kau minta. Allah berikan apa yang memang sesuai dengan kehendak Dia. Maka dengan demikian kau bisa mengukur dirimu, kau ngerti gak kehendak Allah. Kau kenal gak Allah. Jadi doa kepentingannya buat saudara, buat saya, buat kita. Bukan buat Allah, supaya Allah bertindak apa. Allah tahu bertindak apa. Sebelum kau minta. Aku sudah tahu. Nah jadi, mau mengenal Allah kita, memahami Allah kita ini sangat penting. Nah cuma orang Kristen paling suka doa, minta bla 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 macam-macam karena berkaitan dengan permintaan. Tapi baca Alkitab belajar mualasnya setengah mati. Sedikit pengkhotbah malas sekali kalau mau persiapan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau ditanya, Pak persiapannya gimana, temanya apa? Oh nanti Roh Kudus yang pimpin. Oh udah ngomong. Kadang-kadang kita jadi bingung. Ini kemarin ngambetin ngapain aja begitu ya. Tidur-tidur mulu kali gitu. Sampai nggak tahu dia mau khotbah apa. Lalu dia bilang Roh Kudus pimpin, lalu dia khotbah. Nah kita yang dengar mulai bingung.
8 kali kita dengar, 8 kali doa yang sama, kalimat yang sama, khotbah yang sama. Cuma geser-geser dikit aja. Dan kita mulai mikir, ini Roh Kudus ini bener Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus kok miskin amat? Enggak kreatif banget gitu ya. Sampai kayak kehabisan bahan khotbah gitu. Ini Roh Kudus apa Roh Bulus? Nah, kita kan mesti hati-hati. Iya kan? Karena kalau memang doa kan gampang, Anda nggak perlu mikir-mikir. Ulangin lagi kalimat yang sama, terus ngomong kalimat yang sama, blabu segala macam gitu toh. Hati-hati, bukan gitu. Kita mesti berdoa dengan pemahaman, pengenalan akan Allah. Siapa Allah kita? Dia kan sudah mengkritik orang-orang yang doa demo-demo itu. Yang rasa diri hebat dan luar biasa itu. Dihantam kok sama Tuhan Yesus. Jangan tambah-tambahin kesalahan yang sama ya. Jadi Allah kita suci. Dia tahu apa yang kita perlukan. Sebaliknya kita mesti mengenal siapa diri kita. Kita kan orang berdosa kan. Jangan ponga dong di hadapan Tuhan. Ya. Kita orang berdosa. Kita mesti sadar akan itu. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Jadi jangan ajarin Tuhan. Tapi Tuhan bilang Tuhan ajarin aku bagaimana aku berdoa. Maka Yesus ngajarin doa Bapa kami. Nanti di pada sesi berikutnya kita akan bicarakan. Bagaimana menariknya, dalamnya, hebatnya ajaran doa Bapa kami. Di situ seluruh konsep keutuhan, pemahaman, pengenalan tentang doa tertampung pada doa yang sangat singkat itu. Yang kalau kita doakan doa paling 1-2 menit. Tapi hebat sekali. Dalam sekali. Ya. Jadi kita mesti mengenal diri kita, saudara. Siapa kita? Jadi tahu dirilah kalau berhadapan dengan Tuhan. Tahu dirilah kalau mau meminta kepada Tuhan. Karena itu kita juga mesti tahu apa yang kita minta. Kita mesti paham, kita mesti mengerti. Menarik sekali saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Yesus mengatakan begini. Jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, apa yang kau minta kau akan dapatkan. Perhatikan kalimat ini. Jikalau aku dalam engkau dalam aku, apa yang kau minta pasti kau dapatkan. Nah, tapi orang sangat suka Matius 7 ayat 7. Ya, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah pintu dibukakan. Carilah kau akan mendapatkan. Seakan-akan kalau orang berdoa pasti dapat. Pasti dijawab. Saya harus jawab dari sini. Enggak, siapa yang bilang begitu? Ya, jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab enggak ada yang begitu. Ya, orang minta pasti dikasih. Ada syaratnya. Yohanes 15 ayat 7. Karena apa? Matius 7 ayat 7. Kalau saudara baca 21-23 ayat berikutnya. Dikatakan sana. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau saya ganti dengan kalimat supaya sederhana dalam doa. Tidak semua orang yang berdoa akan kujawabkan gitu. Nggak dekat sama Tuhan. Nggak masuk kerajaan sorga kok. Malah ada yang bilang, Tuhan bukan aku sudah melakukan mujizat dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Tuhan bilang apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Waduh serem amat saudara ya. Mereka udah bikin mujizat loh dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Jadi ada nggak orang yang mengusir setan dalam nama Yesus tapi nggak ke sorga? Ada. Dia juga dipakai setan. Loh tapi yang didoain sembuh loh Pak. Betul. Orang itu mau memperalat nama Tuhan. Tuhan biarkan. Tapi Tuhan juga bisa memenangkan jiwa orang, pertobatan orang dari hamba Tuhan yang ngawur. Tuhan pakai Firaun kok untuk mendidik orang Israel. Kenapa tidak? Tuhan pakai Asyur untuk menghajar orang-orang Israel. Sampai mereka terbuang ke Babel. Supaya belajar. Iya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang kenal dia. Sementara yang dipakai nggak sampai ke surga. Cuma diperalat. Gitu. Anda hati-hati. Iya. Karena apa? Karena mereka semua melakukannya untuk kepuasan diri mereka sendiri. Popularitas mereka sendiri. Kehebatan mereka sendiri. Sehingga kadang-kadang mereka identik dengan Tuhan. Bukan begitu berdoa, saudara. Nah konsep itu mesti dibersihkan dari otak kita ini. Kita kan katanya hamba Tuhan. Jadi hamba lama Tuhan. Iya kan? Sahabat Tuhan. Jangan peralat dong Tuhannya. Jangan nafsu dong dalam doamu. Begitu ya. Jadi saudara, jikalau engkau dalam aku dalam engkau, apa yang kau minta pasti dapat. Artinya, pokok anggur dalam konteks itu yang nempel, carang yang nempel ke pokok, apa yang diminta pasti dapat, apa yang diminta pasti dapat, yaitu mintalah berbuah untuk Tuhan. Pasti kau dapat, pasti kau dikasih. Berbuah cinta kasih, berbuah kebenaran, berbuah kebajikan, berbuah kebaikan. Buah-buah roh itu keluar Tuhan dari hidupku. Wow, Tuhan kasih. Kasih lemah lembut, panjang sabar, tidak membalas dendam. Tuhan kasih itu saudaraku. Pasti Tuhan kasih. Tapi kan gak pernah kita minta dalam doa kita itu kan. Yang kita minta mobil lah, rumah lah, tambah inilah, tambah itulah, dan seterusnya lah. Bukan gak boleh minta itu saudara, boleh.
Tapi kalau Anda bisa belajar lebih baik, kenapa tidak? Kalau bisa meminta dengan tepat, kenapa tidak? Barulah berlaku pada Anda apa yang dikatakan nanti dalam Matius 6 ayat 33 kan ya. Cari dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan cukupkan bagimu. Iya kan? Nanti itu kita akan bahas lagi bagian ini pada topik-topik berikutnya. Nah, jadi saudara, dengan memahami atau mempunyai pemahaman dalam doa, kita paham kepada siapa kita berdoa, kita paham siapa diri kita paham apa yang kita minta, maka Anda mulai masuk dalam sikap yang betul berdoa. Bagaimana berdoa? Prinsip yang kedua, saudara. Kita harus berdoa dengan hati yang tulus. Kemarin kita sudah bicara. Ya, doa itu adalah ungkapan hati yang murni. Doa itu adalah kejujuran. Maka sekarang saya ingin ingatkan kembali, berdoa dengan hati tulus artinya tidak munafik. Kita berdoa tidak hanya untuk menutupi kesalahan kita. Lo gimana bisa berdoa dengan munafik? Oh bisa, saudara. Anda sebenarnya sedang berdosa. Anda banyak melakukan kekacauan. Anda rasa guilty. Anda malu seakan-akan orang lain tahu bahwa Anda ini penuh kelemahan kekurangan. Maka waktu doa Anda doa dengan suara kencang, menutupi segala kelemahan kekurangan Anda secara rohani melalui doa. Lalu ada doa hebat sekali. Tuhan kami begini, begono dan seterusnya. Maka dengan doa itu Anda seakan-akan rohani sekali dalam doa itu. Padahal orang tahu Anda munafiknya luar biasa. Ngerti ya? Itu namanya doa yang munafik. Sepertinya kita bisa membohongi Allah. Seperti kita bisa membohongi Tuhan, saudara. Nah, berapa banyak orang mengkamuflase doa untuk kepentingan proteksi dirinya? Berapa banyak orang proteksi dirinya ya, melalui doa sehingga dia tampak hebat dan luar biasa. Ini kesalahpahaman yang luar biasa. Hati-hati. Berdoa dengan hati yang tulus, bukan karena hawa nafsu kedagingan. Mau minta ini, mau minta itu. Banyak sekali yang Anda mau minta. Ya. Nanti waktu kita masuk dalam topik Bapak kami akan kita perhatikan, saudara. Bagian-bagian yang indah sekali. Tuhan Yesus bilang, berilah kami hari ini makanan berapa? Yang secukupnya. Tapi semangat doa sekarang. Hawa nafsu. Katanya kalau kita doa, minta. Kalau beriman, apa yang kau minta? Bayangkan. Minta mobil warnanya, tahun berapa, jenisnya, dan seterusnya. Saudara, kalau Yesus mengajarkan doa Bapa kami modelnya begitu, pasti dia akan berdoa lain kan. Berilah kami hari ini makanan kami, yaitu nasi putih, capcay goreng, babi, dan jangan lupa sambal terasi. Kan mesti begitu toh. Lengkap, komplit. No, justru iman adalah mempercayakan kepada Allah apa yang Anda butuhkan. Dia tahu apa yang Anda perlu dan saya perlu. Jangan ajarin Tuhan. Tapi kalau kau kurang yakin, kurang beriman sehingga kau perlu detail, ya lain. Tapi jangan bilang karena iman yang hebat. No. Orang dewasa kalau diomongin satu kali ngerti. Anak kecil lain. Dia minta wujud, minta hal yang lain. Masa Anda mau jadi anak kecil terus dalam berdoa? Belajarlah dewasa, saudara. Ya. Berdoa dengan hati yang tulus artinya apa? Apa adanya untuk kemuliaan Tuhan. Tekad di dalam doa, cita-cita dalam doa cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Aku mau berbuah untuk Engkau, aku mau hidup menyenangkan hatimu. Alah, soal gaji, soal uang, soal sehat, soal ini Tuhan ngerti dah. Pasti dia kasih. Cari dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan dicukupkan bagimu. Masa iya dia penipu? Masa kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak memperhatikan hidup kita? Oh, kalau gitu apa artinya dia mengatakan sebelum kau minta aku sudah tahu? Iya kan? Nah di situ konsistensi daripada Alkitab. Alkitab nggak pernah salah. Tapi kita yang bikin seakan-akan Alkitab salah. Ya. Bagaimana berdoa? Berdoa bukan saja dengan pemahaman, berdoa bukan saja dengan hati tulus. Tapi berdoa juga perlu dengan mendengar. Ini apa maksudnya? Iya. Waktu Anda berdoa Anda perlu mendengar. Yaitu mendengar apa yang dikehendaki Allah. Loh caranya bagaimana? Kan saya lagi doa ngomong sama Allah. Iya betul. Tapi doa itu adalah dialog, bukan monolog. Doa itu bukan cuma Anda ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan juga ngomong sama Anda. Loh maksudnya gimana Pak? Mendengar yaitu dengan memahami firman. Waktu kita berdoa, kita ingat firman toh. Itu namanya mendengar. Oh, Tuhan pernah ngomong gini. Bukankah Tuhan berkata, bagaimana engkau datang kepadaku? Engkau masih menyimpan dendam pada saudara. Kita dengar suara itu susah. Tuhan, aku mau berdoa padamu. Ampuni Tuhan. Jujur aku mengaku aku benci si anu Tuhan. Aduh ampuni. Aku belum bisa ngampuni dia. Kan gak enak benar kedengaran doa ya. Ampuni aku benci dia, aku ampuni aku belum bisa ngampuni dia. Ini doa apa ini?
Ini kan namanya doa menelanjangi diri, saudara. Gak ada gengsinya. Tapi kalau kau mendengar suara Allah bicara pada dirimu, berdialog dengan engkau, maka engkau akan berdoa. Tidak akan lari dari apa yang dia inginkan. Itulah pentingnya berdoa dengan mendengar. Jadi jangan nyerocos sendiri, mau ngomong sendiri, sampaikan hafalanmu, doamu itu begitu ya. No, bukan begitu berdoa. Ya. Nah jadi saudara, apa yang dikehendaki Allah? Maka mendengar apa yang dikehendaki Allah sangat bergantung. Seberapa banyak saudara baca firman. Seberapa banyak saudara mengerti firman. Ya. Jangan dulu bicara teologi yang gak karu-karuan, yang repot-repot begitu. Banyak sekali macam-macam. Baca aja Alkitab apa adanya. Pahami apa adanya. Lihat catatan-catatan bawahnya. Kalau kurang ngerti, bandingkan dengan ayat yang lain. Sudah. Itu dulu dah buat Anda. Jangan berdalih dulu ya. Oh saya susah ngerti, susah ini. Enggak usah dipikir jelimet-jelimet dulu. Ini kan message yang sangat jelas. Dikirim kepada konteks yang pertama. Mungkin tidak menjadi sederhana waktu kita mau mengangkat itu kepada konteks kita masa kini. Tapi teksnya dulu lah. Pesan Tuhan apa? Sederhana sekali. Anda pasti bisa. Kalau enggak pasti Tuhan salah bikin Alkitab ini. Ya, masa Alkitab dibikin orang Kristen enggak bisa ngerti. Kan aneh kan? Tapi orang Kristen malas ngerti, itu mungkin. Ya, hati-hati. Yang kedua, saudara, berdoa dengan mendengar berarti mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Artinya hati nurani. Nah, hati nurani kita kan berbicara waktu kita doa. Ya Tuhan kami begini-begini, hati kita bilang klik. Alah, lu gak begitu kok. Gitu kan ya saudara ya. Oh Tuhan begini-begini, klik. Bohong. Jangan dimatikan itu hati nurani. Dengerin. Dia seperti apa? Oh Tuhan ajar kami setia dalam hidup ini supaya kami melayani Engkau. Hatimu bilang klik. Alah, setia apanya sih, itu kan sih malas-malas gitu ya. Oh Tuhan tolong kami jujur supaya kami mempertanggungjawabkan seluruh keuangan ini. Klik. Kau kan korupsi. Uang gereja pun kau timpe. Kau bilang untuk pelayanan Tuhan, tapi kau sembat juga. Kau bikin yayasan Kristen, kau makan uangnya. Hati nurani dia kita klik. Hei, apa yang kau bicarakan? Jadi kita keraskan lagi. Makin orang menuduh kita, kita makan uang. Makin orang menuduh kita bikin keributan. Makin orang menuduh kita nggak setia. Makin kita doakan, kami setia, kami gini. Untuk menutupi dulu tadi. Minggu lalu kita juga belajar itu kan. Hati-hati. Jadi dengarkan apa hati nuranimu. Dengan demikianlah kau bisa berdoa dengan benar. Ya. Yang ketiga, saudara, berdoa dengan mendengar yaitu bukan sekedar suaraku, tapi suaranya. Maka firman yang hidup yang ku mengerti, ya, hati nuraniku yang bergolak, aku tidak mau matikan itu. Itu hidup di dalam doa. Maka doa itu, ya, yaitu suara-suara Tuhan itu, pimpinan Roh Kudus itu lewat hati nuraniku, masuk ke dalam memori otakku. Aku tidak mau berhentikan. Lalu aku aminkan. Itulah yang aku keluarkan dalam kalimat-kalimat doa. Sehingga dengan demikianlah saudara-saudara sudah melakukan satu kehidupan doa yang tepat. Jadi jangan Anda berdoa seperti Tuhan tidak mengerti apa yang mau kau doakan. Dia mengerti sebelum kamu berdoa. Tapi bukan berarti kau usah berdoa karena dia sudah ngerti. No. Karena memang doa kepentingannya untuk saudara dan saya. Membangunkan iman kita. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita mengerti Tuhan kita. Semakin kita mengenal Dia. Karena apa? Karena doa yang kita naikkan akan menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman itu, kita bilang, oh betul, karena Tuhan menolong. Bagaimana berdoa? Berdoalah seperti apa yang pernah kau alami dalam pergaulanmu dengan Tuhanmu. Bagaimana berdoa? Berdoalah dengan menawan hawa nafsumu. Sehingga kau membuka peluang bagi Tuhan bekerja secara utuh dalam hidupmu. Bukan Tuhan gak bisa kerja. Tapi Tuhan mau kerelaanmu. Tuhan mau ketaatanmu. Bukan Tuhan gak bisa mendosa saudara, memaksa saudara. Bisa. Tapi Anda bukan robot di tangannya. Dia mau pertanggungjawaban pribadimu juga. Dia mau kedewasaanmu juga. Dia tuntut itu dari kita, saudaraku. Karena itu kalau ditanya bagaimana berdoa, dengar kalimat ini. Berdoalah dengan pemahaman. Yaitu pemahaman yang utuh mengenal kepada siapa kita berdoa. Allah Tuhan kita. Yang maha suci, maha tahu, maha mengerti dan maha kuasa. Berdoalah dengan pemahaman. Kita memahami siapa diri kita. Orang yang berdosa, orang yang terbatas. Karena itu tahu dirilah. Hal yang ketiga, yaitu pahami apa yang kita minta. Ya, jangan meminta untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi mintalah untuk kau dikuatkan, memuliakan nama Dia, melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak mungkin doa itu salah. Dengan demikian doa itu menjadi benar. Bagaimana berdoa? Berdoalah dengan tulus hati. Tidak munafik.
Ya, menjadikan doa sebagai kamuflase untuk menutupi kebobrokan. Berdoalah dengan hati tulus, bukan untuk hawa nafsu, memuaskan kedaginganmu. Berdoa dengan hati tulus, dengan apa adanya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Sehingga di dalam hal itu, hati yang tulus yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau dengar doa. Doa Hana yang tulus. Sekali minta dimengerti, Tuhan jawab. Berdoalah dengan mendengar. Jangan berdoanya dengan suaramu sampai engkau mendengar suaranya. Karena berdoa dialog. Sehingga apa yang dikatakannya melalui firman-Nya, kau mengerti. Dia mau ini dalam hidupku. Dia tuntut ini dari aku. Itu berdialog dalam batin, maka naikkan doamu. Tuhan, kau minta ini padaku, tolonglah supaya aku mampu. Tuhan, kau mau ini, tapi aku gagal. Tuhan, yang kau bilang aku mencintai, tapi aku membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni aku. Itu jadi doa dialog, saudara. Ya. Kau mendengarkan suara hati nuranimu. Ketika doamu sudah mulai melenceng, nuranimu bunyi. Jangan dimatikan, dengar. Iya, ampun Tuhan. Seringkali kami sih ngomongnya begini-begini, tapi jujur kami ngaku deh. Ya, salah deh begitu ya. Karena itu saudara, kita berdoa dengan tepat. Bagaimana berdoa? Itulah jawabannya. Maka berdoalah dengan benar. Supaya kau boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kau mengerti bagaimana dia memuaskan hasrat hidupmu. Dan yang kau boleh berkata dalam pengalaman hidupmu. Sungguh Tuhan hidup dalam hidupmu. Jadi Tuhan menolong engkau.